Di awal film, kita sudah disuguhkan sebuah pertarungan di dalam penjara antara Algojo dan seorang pria hingga pria itu tewas. Setelah pertarungan itu selesai, si Algojo dilumpuhkan oleh para penjaga. Scene berpindah ke sebuah pabrik baja di Rusia. Di sana terlihat seorang pegawai pabrik tersebut bernama Kyle Blank yang ditelepon istrinya Gray agar segera pulang. Pada malam harinya, Kyle menelpon istrinya kalau 10 menit lagi dia akan sampai di rumah. Tentunya Gray sangat senang karena suaminya akan pulang. Namun tiba-tiba listrik di rumahnya mati. Gray yang menyalakannya kembali dibuat terkejut karena adanya orang jahat di rumahnya. Kyle yang mendengar istrinya dalam bahaya, segera memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Berpindah lagi di rumah, di mana terlihat Gray yang mencoba melawan, mengakibatkan dirinya harus tewas. Dan saat Kyle sampai di rumahnya, dia menemukan istrinya telah tewas di sana. Tiba-tiba pria itu muncul lagi dan langsung memukul Kyle. Kemudian Kyle mengejar pria tersebut yang mencoba kabur. Sayangnya pria tersebut berhasil lolos, bahkan Kyle malah tertangkap. Di sebuah persidangan, pembunuh itu akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti. Tak terima dengan keputusan itu, Kyle merebut pistol polisi dan menembak pembunuh itu hingga tewas. Dan karena aksinya itu, Kyle akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Di sana dia dibawa ke sebuah penjara bersama dengan tahanan lainnya. Kemudian terlihat seorang tahanan yang tertangkap kembali saat mencoba kabur. Seorang jenderal di sana memperingatkan para napi baru agar jangan mencoba-coba untuk kabur, jika tidak ingin mati sia-sia. Di sana juga ada napi baru bernama Billy Cooper yang masih berusia 21 tahun. Para napi baru diwajibkan meninggalkan pakaian mereka termasuk barang berharga. Namun Kyle menolak melepas cincin perkawinannya, hingga inilah yang terjadi. Setelah itu, mereka harus membersihkan badan dan memotong rambut mereka. Pada malam harinya, Billy Cooper dibangunkan para sipir dan dibawa ke sel napi lain yang telah memesannya. Ternyata Billy Cooper dipaksa mengasah pedang napi itu di sana. Keesokan harinya, Kyle melihat Billy Cooper lemas tak berdaya. Saat si pelaku lewat di depannya, dia teringat kembali dengan pembunuh istrinya. Kyle pun langsung menghajar pria itu sebelum akhirnya para sipir memisahkan mereka. Karena aksinya itu, Kyle pun dimasukkan ke sel isolasi. Makanan yang setiap hari disajikan tak pernah disentuhnya. Berhari-hari di ruang isolasi membuat Kyle frustasi dan berniat bunuh diri. Tiba-tiba muncul seekor kupu-kupu dan hinggap di bekas darahnya. Hal itu membuat Kyle teringat masa-masa bersama istrinya. Kemudian kupu-kupu itu hinggap di makanan, seakan-akan meminta Kyle untuk memakannya. Singkat cerita, Kyle kembali dibawa ke selnya, namun kali ini dia satu sel bersama tahanan dengan sebutan 451. Diketahui kalau sebelumnya, tahanan ini telah menghabisi 3 napi lain yang sekamar dengannya. Keesokan harinya, para tahanan dibawa ke suatu tempat untuk melakukan pekerjaan. Suatu hari, kakak mendiang istrinya yang bernama Paul mengunjungi Kyle. Di sana Paul memberitahukan kalau istri Kyle telah dimakamkan di Louisiana. Paul juga mengatakan, di penjara Rusia ini Kyle harus membayar sipir untuk mendapatkan fasilitas. Hingga hampir terjadi bentrok di antara dua kelompok itu. Sipir yang memisahkan mereka mengatakan, jika mereka ingin berkelahi maka Sparkalah tempatnya. Di sana Kyle berbincang dengan Billy yang diketahui di penjara 1,5 tahun. Itu dikarenakan dia dan pacarnya tak sengaja menabrak sebuah restoran. Kemudian seorang tahanan yang memakai kursi roda bernama Malakai memperkenalkan diri kepada mereka. Malakai mengatakan pria yang berkelahi dengan Kyle bernama Andre, seorang gangster Rusia yang berkomplot dengan sipir dan menguasai penjara ini.
Di sana terlihat pesawat tempur yang lalu lalang di penjara itu. Saat sedang menikmati makan siangnya, Andre datang dan mengganggu Kyle. Di sini terlihat Billy yang terpancing emosinya. Namun temannya berhasil menahannya. Kemudian para napi harus berkumpul. Di sana Malakai mengatakan, jika para napi punya masalah maka Sparkalah solusinya. Dan kepala sipir memanfaatkannya dengan bertaruh bersama para koleganya. Kali ini yang bertarung adalah Andre dan lawannya. Akhirnya Andre yang memenangkan pertarungan itu. Malam harinya, terlihat Billy sedang mengasah sikat gigi. Kemudian saat dimasukkan ke selnya Andre, Billy mencoba membunuhnya. Namun sayangnya malah dirinya yang tertikam. Keesokan harinya saat kerja paksa, Kyle terlibat perkelahian dengan napi lainnya. Namun para penjaga yang melihat malah menyuruh mereka menghajar Kyle. Bahkan setelah itu, Kyle kembali dimasukkan ke dalam sel isolasi. Di sana Kyle memukul dinding itu untuk mencoba berkomunikasi dengan napi di sebelahnya. Kupu-kupu itu kembali mendatanginya. Dan dia kembali teringat dengan sang istri. Beberapa hari berlalu, Kyle akhirnya keluar dari sel isolasi. Di sana dia langsung diganggu dan diancam oleh Andre bersama anak buahnya. Saat kembali ke selnya, Kyle mencoba membaca buku milik Napi 451. Di sana tertulis kebencian memberinya kekuatan dan tetap hidup untuk melakukan kebenaran. Saat menikmati makan malam, Andre kembali datang dan mengatakan dia akan menikmatinya malam ini. Namun inilah yang terjadi. 451 nampak tidak peduli dengan keributan itu. Dan karena aksinya itu, Kyle kembali dibawa ke sel isolasi. Saat sedang melakukan kerja paksa, sebuah mobil tak sengaja menabrak ranjau hingga meledak. Situasi itu dimanfaatkan Billy dan temannya untuk melarikan diri. Namun sayangnya teman Billy tewas tertembak, sementara Billy sendiri akhirnya kembali tertangkap. Di sel isolasi, Kyle selalu melatih kekuatan ototnya. Sehingga kini dia terlihat kuat dan beringas. Kini tibalah hari di mana Kyle akhirnya berhadapan dengan Andre di Sparka. No way, somebody can kill you. Saat Kyle hampir kalah, Kyle kembali bangkit. Dia menggigit leher Andre hingga tewas. Setelah pertarungan itu, Kyle semakin beringas menghabisi lawan-lawannya. Bahkan kini dia seperti monster yang tak kenal ampun. Teman-temannya melihat Kyle sudah sangat kacau. 451 menyayangkan karena Kyle telah terjebak permainan mereka. Hari berikutnya, Paul kembali mengunjungi Kyle. Di sana Paul akan membantunya melalui kedutaan. Namun Kyle menolak dan meminta Paul untuk melupakannya. Di acara kemerdekaan, Kyle didatangi Billy yang mengatakan akan melarikan diri. Tak lama kemudian, Kyle kedatangan pria bertubuh tinggi dan besar. Pada malam harinya saat Billy akan melarikan diri, para petugas menemukannya. Ternyata Malakai membocorkan rencana pelarian Billy. Hal ini diketahui 451. Ternyata Malakai melakukan itu demi mendapatkan obat untuk lukanya. Sementara itu, Billy mendapatkan siksaan dari napi tinggi besar ini. Terlihat Billy yang sudah tak berdaya. Sebelum meninggoy, Billy meminta Kyle agar jangan membiarkan mereka merubah jati dirinya. Keesokan harinya saat diadakan Sparka, Kyle tak mau melawan.
Karena penolakan itu, Kyle akhirnya dirantai di sebuah tiang berhari-hari. "451 menemui Malakai dan menyiramkan bensin ke tubuhnya. Itu dilakukan karena pengkhianatannya kepada Billy. Sementara itu, para tahanan yang melihat kegigihan Kyle memutuskan untuk tidak bertarung lagi. Mereka sepakat untuk tidak bermusuhan satu sama lain. Pada malam harinya, Kyle yang sudah tak berdaya dilepaskan untuk dirawat. Setelah sembuh, Kyle kembali dimasukkan ke ruang isolasi. Di sana Kyle kembali memukul-mukul dindingnya. Kepala sipir mengultimatum para tahanan di sana. Kemudian dia mengeluarkan Algojo untuk melawan Kyle. Saat Kyle memukul dinding, Algojo itu menghentikan serangannya. Ternyata Algojo lah yang selalu berkomunikasi dengan Kyle dengan memukul-mukul dinding. Saat kepala sipir akan menembak Kyle, Algojo itu menghalanginya. Dan si Algojo pun harus tewas. Namun karena kejadian itu, para napi pun mengamuk. Akhirnya 451 mau berbicara dengan Kyle. Selama 20 tahun terakhir, dia selalu mencatat pembunuhan di penjara ini. Dan pelakunya harus menerima pembalasan yang setimpal. Dia juga berjanji akan membantu Kyle untuk melarikan diri setelah pertarungan terakhir. Setelah Kyle memenangkan pertarungan, 451 memasuki sebuah terowongan dengan bantuan seorang napi. Kemudian dia membantu Kyle saat Kyle akan dieksekusi. Kyle sendiri keluar menggunakan mobil dan memakai pakaian kepala sipir. Sementara 451 masuk ke ruangan jenderal dan mencabut lidahnya hingga tewas. 3 bulan kemudian, penjara Cravavi akhirnya ditutup. Dan film pun selesai.